Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi bersama Gereja Toraja Bogor dalam edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Bacaan pagi hari ini diambil dari Matius 24 ayat 15 hingga 28. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dalam kekuatan dan kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan di dalam Matius 24 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Siksaan yang Berat dan Mesias Palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema bacaan pagi ini, mengenal Kristus dengan benar. Untan daitongan Kristus. Parousia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti kehadiran.
Kata ini sering dipakai untuk menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terkait hal ini, banyak orang Kristen yang tergoda untuk menebak-nebak kapan kedatangan itu. Tebakan itu disertai dengan kecenderungan untuk menerka-nerka tanda-tanda yang terkait dengan kedatangan Tuhan. Alkitab memang menyebut banyak tanda, namun kepastian dari parousia adalah rahasia ilahi. Jika demikian, apa yang sebenarnya kita lakukan terkait dengan parousia? Matius menegaskan bahwa penganiayaan akan menjadi salah satu tantangan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti inilah, kebiasaan mencari tanda-tanda kedatangan Tuhan bisa menyesatkan. Dapat kita baca dalam ayat 24. Karena itu orang percaya diingatkan untuk tidak percaya apabila ada yang mengatakan, "Lihat, ia ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ." Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya." Dapat kita baca di dalam ayat 26. Mengapa? Tugas orang percaya bukan menebak-nebak tanda kedatangan Tuhan, melainkan hidup dalam doa. Dapat kita baca dalam ayat 20. Supaya dalam segala kesulitan yang dihadapi, iman kepada Kristus tidak goyah. Pengakuan Gereja Toraja menegaskan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan. Tidak seorang pun yang tahu waktu kedatangan tersebut. Karena itu, kita diminta untuk menanti dalam doa dan kesetiaan. Pengenalan tentang Kristus seperti kesaksian Alkitab akan meyakinkan kita bahwa Dia telah menjamin kehidupan kita kini dan nanti. Dengan jaminan itu, seluruh keseharian hidup kita menjadi tidak sia-sia, walaupun kita harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan kami dan terus menuntun kami untuk dapat mempergunakan kehidupan kami dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau selalu peduli, Engkau mengerti dan selalu menolong kami. Agar kami tetap setia di dalam doa dan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Janganlah Engkau ya Bapa membiarkan kami untuk digoda oleh tanda-tanda dunia bahwa di sana ada tanda-tanda kedatangan Kristus. Namun kami akan tetap setia di dalam doa dan tetap setia menanti kedatangan-Mu. Kami akan selalu mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan, dan pencobaan yang kami alami. Bapa di surga, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Di dalam setiap pekerjaan kami,
dalam segala aktivitas pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan mereka, dalam kondisi sehat, dan yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, dan yang lalai sadarkan. Yang berulang tahun sempurnakan syukur mereka. Berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati para lansia di dalam kehidupan mereka, agar selalu bersyukur dan tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini dan senantiasa berbahagia. Di dalam mereka menikmati hari-hari tua mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberi kemudahan bagi mereka, hingga mereka boleh memperoleh berkat rezeki daripadamu. Bagi anak-anak kami yang masih duduk di dalam pendidikan, Engkau berkati mereka agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh, hingga mereka dapat meraih cita-cita mereka seturut dengan berkat dan kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saat teduh pagi, sampai bertemu kembali pada saat teduh berikutnya. Tuhan memberkati kita.